Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dan bertawasul terlebih dahulu agar supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirat. Mari kita tundukkan kepala dan kita angkat kedua tangan kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sa'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, pada hari ini Pak Tariq akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak tentang pelajaran 4, yakni tentang perilaku terpuji, yakni perilaku amanah. Baik, bagaimana selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, Pak Tariq menampilkan dulu peta konsepnya. Nah, ini peta konsep tentang perilaku terpuji, yakni perilaku amanah. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang pengertian perilaku amanah. Ya, yang kedua, contoh-contoh perilaku amanah, dan yang ketiga, membiasakan diri berperilaku amanah. Nah, nanti yang pertama pengertian perilaku amanah, kita akan bahas juga tentang dalil tentang amanah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Kemudian macam-macam pengertian amanah. Ya, ada amanah kepada Allah, kemudian amanah kepada sesama manusia. Terus yang kedua, contoh-contoh perilaku amanah. Nah, nanti kita akan mendengarkan penjelasannya. Terus yang ketiga, membiasakan diri berperilaku amanah. Nanti kita akan pelajari tentang macam-macam dari keutamaan perilaku amanah. Untuk itu anak-anak, selama penjelasan ini Pak Tariq mohon untuk selalu menyimak dan memperhatikan ya. Nah, yang pertama anak-anak, pengertian perilaku amanah. Apa itu amanah sih? Secara bahasa itu apa? Secara istilah itu apa? Nah, perhatikan. Secara bahasa, kata amanah bisa diartikan dengan titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan. Itu adalah amanah. Nah, sedangkan secara istilah, amanah adalah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang. Itu secara istilahnya. Jadi anak-anak, amanah itu adalah titipan atau kewajiban atau ketenangan. Nah, orang kalau dikasih amanah maka harus dijaga dan dijalankan. Ya, jabatan itu amanah. Kedudukan itu juga amanah. Ya, maka seorang pemimpin itu harus memiliki sikap amanah agar supaya apa?
agar supaya di dalam menjalankan roda kepemimpinannya menjadi baik, aman dan makmur. Ya, itu tujuannya dari amanah anak-anak. Ya, kalau orang sudah diberikan amanah atau kepercayaan oleh orang lain, kemudian dijaga, nah nanti orang lain akan tambah percaya. Semakin meningkat rasa percayanya orang lain kepada diri kita kalau kita menjaga amanah. Sebaliknya kalau kita tidak bisa menjaga amanah, nah maka orang lain akan susah atau sulit untuk percaya kepada kita anak-anak. Ya. Nah, Rasulullah sendiri memiliki 4 sifat. Ya, 4 sifat anak-anak yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, amanah itu juga termasuk bagian dari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh dan harus kita teladani anak-anak. Selanjutnya, nah dalil tentang amanah sebagaimana yang Pak Tarik tadi sampaikan, yang pertama tadi terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Mari kita lantunkan bersama-sama ya anak-anak ya. Dimulai dari baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'man ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Jadi ya, sifat amanah itu harus kita jaga anak-anak. Kalau kita diberikan sifat amanah atau diberikan kepercayaan oleh orang lain, maka kita harus bisa menjaganya. Ya, anak-anak sendiri juga diberikan amanah. Ya, amanah untuk apa? Untuk belajar. Maka kalau diberikan amanah untuk belajar, anak-anak harus belajar dengan baik. Ya, orang tua kalian menyekolahkan kalian tujuannya adalah untuk menjadi diri kalian yang lebih baik dan untuk masa depan kalian ke depan. Ya, ini maka anak-anak harus bisa menjaga kepercayaan orang tua. Kalau kalian bisa menjaga kepercayaannya orang tua, insya Allah, ya insya Allah anak-anak nanti cita-citanya anak-anak akan tercapai, insya Allah, ya. Ini untuk itu anak-anak ya, sifat amanah ini harus kita jaga dengan baik. Selanjutnya, macam-macam pengertian amanah. Nah, yang pertama amanah kepada Allah. Nah, ini amanah kepada Allah adalah syariat yang diamanahkan kepada kita berupa perintah dan larangan seperti sholat, puasa, zakat dan kewajiban yang lainnya. Ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka kita harus menjalankannya.
ibadah puasa Ramadan itu hukumnya wajib, maka kita harus menjalankannya. Zakat fitrah itu juga hukumnya wajib, dan zakat mal itu juga wajib bagi yang mampu. Maka kita harus menjalankannya. Berarti itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau Allah memberikan amanah kepada kita, ya, maka kita harus melaksanakannya, terutama sholatnya, ibadah wajibnya terutama, ya, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, itu harus dikerjakan. Jangan sampai lobang, ya anak-anak, ya, jangan sampai lobang anak-anak, karena itu wajib. Sebab sholat itu adalah tiang yang paling utama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu adalah tiangnya agama anak-anak, ya. Barang siapa yang menjalankan salat, maka sama aja dengan mengokohkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti sama aja dengan meruntuhkan agama anak-anak. Jadi salat itu adalah tiang agama. Nah, kemudian pengertian amanah yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia, anak-anak. Nah, bagaimana itu? Nah, amanah ini mencakup hubungan antar manusia seperti menjaga kerukunan hidup bertetangga, menepati janji, dan menjaga rahasia. Ini amanah kepada sesama manusia. Sesama tetangga kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, ya, tidak boleh ghibah, ya, tidak boleh ghibah orang lain. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah rasan-rasan. Nah, tidak boleh merasani orang lain. Nah, tujuannya apa, anak-anak? Untuk menjaga kerukunan, ya, kerukunan sesama manusia. Ini adalah amanah kepada sesama manusia, anak-anak. Harus kita jaga biar hidup kita menjadi tenang, tentram, dan damai. Selanjutnya, nah, contoh-contoh perilaku amanah apa saja itu? Ini, ya. Setiap diri manusia pasti selalu diberikan amanah yang harus dijalankannya, itu pasti. Seperti seorang siswa yang diberikan amanah oleh gurunya untuk mengerjakan tugas, maka siswa tersebut harus menjalankannya agar supaya mendapatkan kepercayaan dari gurunya. Tadi Pak Taris sudah menjelaskan, kalau orang sudah menjalankan amanahnya, berarti dia nanti akan dipercaya sama orang lain. Misalkan lagi seorang pemimpin yang diberikan amanah untuk menjalankan roda kepemimpinannya, maka pemimpin tersebut harus menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur. Seorang pemimpin tidak boleh ingkar, akan tapi harus amanah. Nah, ini salah satu contoh perilaku amanah anak-anak, ya. Harus kita tanamkan sejak dini atau sejak kecil, ya. Mulai sekarang harus kita tanamkan untuk mempunyai sikap amanah. Selanjutnya, nah, membiasakan diri berperilaku amanah. Apa saja itu? Nah, yang pertama ini adalah keutamaan dari perilaku amanah, ya. Di antaranya adalah 1. Sifat amanah merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Ini anak-anak keutamaannya, ya. Jadi, ya, salah satu sifat amanah itu adalah diantaranya adalah merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Terus yang kedua, sifat amanah adalah sifat yang dimiliki oleh malaikat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Ta'wir ayat 19 sampai 21. Nanti anak-anak buka sendiri, ya, Al-Quran dan terjemahannya. Surat At-Takwir ayat 19 sampai 21. Nah, selanjutnya, buah dari perilaku amanah adalah hidup kekal di surga Firdaus.
Ayo, siapa anak-anak yang pengen masuk surga? Coba angkat tangan. Nah, pasti semuanya anak-anak pengen masuk surga ya. Maka dari itu anak-anak harus bisa menjaga amanah, baik itu amanah kepada Allah maupun amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada Allah itu tadi yang Pak Torik jelaskan dengan cara apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sedangkan amanah yang sesama manusia adalah menjaga sikap dan perilaku kita agar supaya kita selalu dan dapat dipercaya oleh orang lain. Baik anak-anak semuanya, ya dari Pak Torik cukup sekian penjelasan yang Pak Torik sampaikan. Ya, jika ada kekurangan, ya baik itu dari segi penjelasannya ataupun dari segi tulisannya ini, mohon untuk dimaafkan. Baik anak-anak, jangan lupa di rumah bukunya tetap dibaca, ya. Terus sholatnya jangan lupa dikerjakan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus jangan lupa juga orang tuanya dibantu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.